Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merly Siska Handayani dari kelas Informatika B dengan NPM 2302310079. Di video kali ini saya akan membuat tugas TP modul 3 dan 4 di mana saya disuruh untuk berdiskusi lagi dengan Bro GPT. Nah, sini saya sudah ada di halaman Bro GPT-nya. Pertama, kita ucapkan halo Bro GPT. Apakah kita dapat ngobrol dengan bahasa sehari-hari? Kita lihat respon dari Bro GPT-nya. Nah, ini respon dari Bro GPT-nya itu, halo bro, bisa banget, santai aja, kita ngobrol pakai bahasa sehari-hari. Ada yang lagi pengen dibahas atau cuma mau ngobrol-ngobrol aja, katanya. Lanjut saja di sini. Kita ketikkan, aku pengen ngobrol nih. Sebagai pemula, aku pengen banget belajar kondisional, perulangan, dan percabangan, juga array yang ada di Java sebagai pengenalan. Lanjut aja, enter. Bentar Kak, GPT-nya lagi capek. Kita Ctrl C aja, lanjut Ctrl V. Ini muncul. Nah, di sini GPT-nya menjawab, mantap bro, Java itu enak banget buat belajar dasar-dasar pemrograman. Yuk kita mulai pelan-pelan. Mau bahas yang mana dulu nih? Kondisional, if else, perulangan, for while, atau percabangan, switch case, atau juga array. Jadi langsung saja di sini saya disuruh minta 7 pertanyaan mendasar dari Java. Coba aja berikan 7 pertanyaan mendasar, lalu kita bahas satu persatu. Kita diskusikan satu persatu secara rinci. Setelah ini Nah, di sini Bro GPT menjawab, oke bro, ini dia 7 pertanyaan mendasar tentang kondisional, perulangan, percabangan, dan array di Java. Untuk kondisi if else ini, di sini dia memberikan pertanyaan bagaimana cara kerja struktur if else di Java dan kapan kita memakainya. Untuk di for, apa itu perulangan for dan bagaimana kita cara bikin perulangan berjalan dari angka 1 sampai 10. Nah, di while itu apa perbedaan antara while dan dual dan kapan sebaiknya pakai masing-masing. Lalu untuk percabangan switch case ini, apa itu switch case
dan gimana cara memanfaatkannya untuk memilih opsi berdasarkan input angka. Lalu untuk array, apa itu array di Java? Gimana cara mendeklarasikan array berisi 5 angka dan bagaimana cara akses elemen tersebut. Lalu untuk perulangan dan array, gimana caranya menggunakan perulangan untuk mencetak semua elemen dalam sebuah array. Nah, lalu untuk soal terakhir ini ada kombinasi, yaitu gimana cara membuat program sederhana yang menggabungkan if-else, perulangan, dan array. Misal cek bilangan ganjil atau bilangan genap di array. Nah, di sini saya disuruh untuk minta ke GPT 2 pembahasan beserta contohnya. Coba. Oh ya, segini. Sebelum sebelum mendiskusikan pertanyaan di atas, coba berikan 2 pembahasan beserta contoh. Nah, ini jawaban dari Bro GPT. Di sini Bro GPT memberikan 2 pembahasan, yaitu pembahasan pembahasan pertama yaitu kondisional if-else, di mana penjelasannya if-else dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kalau kondisinya true, blok if dieksekusi. Kalau false, biasa lompat ke else. Berarti ini contoh program sederhananya. Penjelasannya dari program tersebut, jika angka lebih dari 0, program cetak angka positif. Jika angka kurang dari 0, maka program cetak angka negatif. Kalau tidak memenuhi kedua kondisi, cetak angka 0. Ini untuk pembahasan kondisional. Lalu untuk perulangan for, di sini penjelasannya for digunakan untuk mengulangi blok kode sebanyak jumlah tertentu, biasanya berdasarkan kondisi awal, akhir, dan langkah. Contohnya seperti ini. Untuk penjelasannya sendiri yaitu integer i sama dengan 1 mulai dari angka 1. I kurang dari sama dengan 5, yaitu jalankan selama i kurang dari atau sama dengan 5. Lalu i increment, tambahkan 1 ke i tiap selesai atau putaran. Seperti itu. Untuk 2 pembahasan dan juga contohnya. Lalu lanjut saja. Kita mulai diskusikan. Ayo bro. Kita mulai diskusikan pertanyaan di atas. Oke bro, nah di sini GPT mulai memberikan jawaban-jawaban. Ini jawaban untuk soal yang pertama, yaitu yaitu bagaimana cara kerja struktur if-else di Java dan kapan kita memakainya. Nah, Bro GPT memberikan penjelasan yaitu struktur if-else digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Jadi kalau kondisi di dalam if bernilai true, maka blok kode if dijalankan.
Lalu kalau kondisi false, maka program lompat ke else. Kalau misal nggak ada ya di break, Kak. Ini sintak dasarnya, contoh programnya. Lalu di sini kan di atas itu ditanyakan kapan sih kita memakainya. Nah, kita memakai if else saat ada satu kondisi atau lebih yang harus dicek untuk menentukan jalannya program, seperti menentukan kategori usia atau anak, remaja, dewasa. Lalu mengecek validitas input pengguna. Itu untuk pembahasan soal 1, Kak. Lanjut saja, Bro. Lanjut, Bro, ke soal kedua. Nah, di sini oke, Bro, kita lanjut ke soal kedua. Soal keduanya itu, apa itu perulangan for dan gimana cara bikin perulangan yang berjalan dari angka 1 sampai 10. Kita cek dulu. Benar ya, Kak? Benar. Tidak selalu salah. Nah, BroGBT memberikan penjelasan, yaitu di mana for adalah struktur perulangan yang digunakan untuk mengulang kode sebanyak jumlah tertentu. Biasanya dipakai kalau kita tahu berapa kali perulangan akan dilakukan. Ini sintak dasarnya. Di sini juga ada penjelasannya, itu inisialisasi variabel awal, misalnya integer i sama dengan 1. Kondisi perulangan berhenti kalau kondisi ini bernilai false. Lalu perubahan bagaimana variabel berubah tiap putaran, misalnya increment gitu, Kak. Ini contoh programnya untuk penjelasannya sendiri, yaitu integer i itu sama dengan 1 mulai dari angka 1. Integer i kurang dari sama dengan 1. Lalu untuk kondisi i kurang sama dengan 10 dan i increment. Untuk outputnya sendiri seperti ini, Kak. Lanjut aja, tidak usah berlama-lama. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Bro. Untuk soal ketiga itu, apa perbedaan antara while dan do while? Kapan sebaiknya pakai masing-masing? Nah, di sini penjelasannya itu, penjelasan while ya, Kak. Perulangan yang mengecek kondisi sebelum menjalankan blok kode. Terus kalau kondisi langsung false, perulangan tidak dijalankan sama sekali. Nah, ini sintaks while. Lalu untuk penjelasan duelnya, yaitu perulangan yang menjalankan blok kode minimal 1 kali, baru mengecek kondisi setelahnya. Cocok kalau kita mau jalankan kode sebelum ngecek kondisi. Jadi ini kalau semisal pun salah, dia akan ibaratnya kalau semisal tidak memenuhi, dia bakal tetap mengeksekusi tapi cuma 1 kali, Kak. Itu. Ini untuk outputnya, ini untuk program duelnya, dan ini output duelnya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bro. Nah, di pertanyaan keempat ini, apa itu Sweetcase dan gimana cara memanfaatkannya untuk memilih operasi berdasarkan input angka? Di sini penjelasannya, yaitu Sweetcase adalah struktur percabangan yang digunakan untuk memeriksa nilai dari sebuah variabel. Cocok dipakai kalau banyak pilihan kondisi yang harus dicek berdasarkan nilai tertentu, misalnya angka, karakter, atau string. Ini sintak dasar untuk Sweetcase sendiri, dan untuk penjelasannya, yaitu Sweetcase variabel itu adalah variabel yang akan diperiksa nilainya. Untuk case itu blok kode yang dieksekusi jika nilai cocok. Untuk breaknya itu kita tahu sendiri bahwasanya break untuk menghentikan eksekusi supaya tidak lanjut ke case berikutnya. Untuk default itu opsional, dijalankan kalau tidak ada case yang cocok. Ini untuk contoh program dari Sweetcase-nya.
Penjelasannya seperti ini. Input angka penggunaan angka 1, 2, 3. Switch memeriksa kalau satu cetak kamu operasi tambahan. Ini Kak. Ini untuk outputnya sendiri. Nah, untuk kapan kita memakai switch case, yaitu gunakan kalau banyak nilai tetap yang harus dicek, misalnya menentukan menu berdasarkan input dan mengambil tindakan sesuai kondisi error. Lanjut ke soal kelima. Untuk soal nomor 5 itu, apa itu array di Java? Gimana cara mendeklarasikan array berisi 5 angka dan gimana cara akses elemen array tersebut? Di sini penjelasannya yaitu array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Elemen array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari angka 0. Jadi cara deklarasi array itu ini untuk deklarasi kosong dan ini untuk deklarasi langsung dengan nilai. Nah, ini contoh program array tersebut. Di sini penjelasannya, deklarasi array, integer array angka sama dengan 10, ini bebas mau diisi berapa saja. Lalu untuk akses elemen pertama yaitu angka 0 adalah 10, ubah ke elemen kedua itu angka 1 sama dengan 25. Lalu yang terakhir, program mencetak elemen pertama, terakhir, dan elemen kedua yang diubah. Ini output programnya. Lalu kapan sih kita menggunakan array? Itu di saat kita butuh menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Lalu misalnya daftar nilai, harga produk, atau koordinat dalam game. Itu. Ini untuk soal keberapa ya Kak? Saya lupa. Oh, kelima. Lanjut saja, lanjut ke pertanyaan ke-6. Nah, di pertanyaan ke-6 ini yaitu gimana cara menggunakan perulangan untuk mencetak semua elemen dalam sebuah array. Penjelasannya di sini, kalau kita punya array, kita bisa memakai perulangan for atau for each untuk mencetak semua elemen. Jadi, for itu cocok kalau kita butuh akses indeks elemen secara langsung. Untuk for each itu lebih simpel, langsung fokus pada isi array tanpa peduli indeks, seperti itu. Ini contoh satu menggunakan for. Ini contoh programnya, untuk penjelasannya sendiri, ini Kak. Mendapatkan panjang array, ini, seperti ini. Ini untuk output sendiri, untuk array. Dan untuk menggunakan for each, ini untuk apa? Sorry Kak. Ini untuk menggunakan for each, itu, ini untuk contoh programnya dan penjelasannya integer nilai, angka setiap elemen dari angka langsung disimpan di variabel nilai. Terus perulangan otomatis berhenti setelah elemen diproses. Itu. Ini outputnya Kak. Nah, untuk kapan kita memakai for atau for each itu, untuk for sendiri kalau perlu tahu indeks elemen, misalnya untuk memodifikasi elemen. Untuk for each-nya yaitu kalau butuh isi array tanpa peduli indeks. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Lanjut bro ke pertanyaan terakhir ya, itu nomor 7. Oke bro, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, nomor 7 ini, gimana cara membuat program sederhana yang menggabungkan if else, perulangan, dan array, misal cek bilangan ganjil atau genap dalam array. Penjelasannya di sini yaitu, array untuk menyimpan angka-angka, sedangkan perulangan itu untuk mengakses semua elemen array. Nah, untuk if else sendiri itu untuk mengecek apakah angka itu ganjil atau genap. Di sini juga kita diberi langkah-langkahnya. Buat array itu beberapa angka, gunakan perulangan untuk mengakses elemen array, terus gunakan if else untuk mencetak genap ganjil, seperti itu. Ini untuk contohnya, Kak. Contoh programnya. Dan untuk penjelasannya di sini itu array angka berisi angka 1 sampai 10. Nah, untuk for itu mengakses setiap elemen array. If else mengecek apakah elemen tersebut genap, angka
array itu sisa bagi 2 sama dengan 0 atau ganjil. Else, program akan mencetak hasil untuk setiap angka. Ini output programnya. Nah, lalu di sini kapan gabungin ketiganya? Nah, array itu menyimpan data yang ingin kita cetak. Iya, yang ingin kita cek, sorry Kak. Untuk perulangan itu mengakses setiap angka dalam array, dan if else membantu memutuskan apakah angka tersebut genap atau ganjil. Nah, ini beberapa pertanyaan dan juga pembahasan dari BroGPT. Kayak respon BroGPT-nya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja. Nah, di sini kita baca gimana Bro udah paham cara gabungin if else dan array. Program tinggal bilang aja. Nah, karena menurut saya itu sudah cukup sangat jelas, jadi kita oke, Bro. Aku udah paham nih. Makasih ya. Udah. Makasih ya untuk diskusi hari ini. Senang berdiskusi denganmu, Bro. Sampai jumpa di lain hari. Nah, GPT-nya juga menjawab seperti ini. Wah, senang banget dengar kalau kamu udah paham, Bro. Makasih juga dan asik ngobrol dan belajar bareng hari ini. Jangan ragu buat balik lagi kapan aja kalau ada yang pengen ditanya atau diskusi lagi. Sampai jumpa di lain hari, Bro. Semangat terus belajar Java. Nah, karena Bro GPT juga sudah menutup perjumpaan kita pada kali ini, jadi saya juga mungkin segitu penjelasan dari saya dan juga Bro GPT. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.